Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan kita boleh bertemu di puasa yang ke-37, hari yang ke-37 ya. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Puji Tuhan kita boleh menyelesaikan sampai pada hari ini, itu semua pasti karena kekuatan Tuhan. Masih ada 3 hari lagi ya, untuk kita boleh selesai di 40 hari puasa bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kekuatan, untuk anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini ya Bapak, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Nyatalah apa yang menjadi isi hati-Mu untuk boleh kami terima, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara, saya mengundang Bapak Saudara untuk sama-sama membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudara, nats ini menceritakan tentang Paulus yang berpamitan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Bagaimana Paulus ini akan meninggalkan Asia dan ia akan pergi ke Yerusalem. Bagaimana Paulus ini sebelumnya mengabarkan Injil di Asia dengan semangatnya yang berkobar-kobar, dengan hatinya yang ingin rindu untuk banyak orang boleh mengenal akan siapa Yesus sebagai juru selamat. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan seperti ini Bapak Saudara. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, sebenarnya apa itu tawanan roh? Kalau kita biasa dengar tawanan itu orang jahat yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi di sini tawanan roh itu adalah saat kita mau menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, Bapak Saudara. Bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang tinggal di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah, pasti, karena itu akan melawan keinginan daging, tetapi percayalah bahwa saat kita mau dituntun, kita mau dipegang oleh Roh Kudus, kita mau dibimbing oleh Roh Kudus dalam setiap jalan kita, dalam setiap apapun yang kita lewati, sekalipun mungkin itu sulit, percayalah bahwa kita akan mampu melewatinya dengan baik. Di sini Rasul Paulus mengatakan, tidak tahu akan apa yang terjadi atas diriku. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Loh, kenapa kok aku mau jadi tawanan Roh Kudus kalau ternyata penjara dan sengsara yang menunggu? Mungkin seperti itu ya pikiran kita ya. Tetapi kembali kita diingatkan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sekalipun kita harus melewati badai, mungkin kita harus melewati sengsara, harus melewati penjara mungkin seperti Rasul Paulus. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, segala sesuatunya itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang sekalipun mungkin belum kita sadari pada hari ini, tapi percayalah akan kita sadari di hari-hari yang akan datang. Yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Di sini Paulus mengatakan bahwa ia sebagai tawanan roh, itu berarti bahwa ia tidak bersikap seenaknya atau semaunya sendiri. Tetapi Paulus waktu itu bertindak atas apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar pada malam hari ini bagaimana kita mau menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita mau melakukan akan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh mengerti akan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita.
Percayalah sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan di bawah pimpinan Roh Kudus, itu semua mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh bersaksi sedikit bagaimana sebelum saya melayani di tempat ini, lebih tepatnya saya ada di sekolah STT. Menurut saya waktu itu, waktu lulus SMA, sempat menjadi seorang duta pariwisata Sidoarjo. Lalu tiba-tiba dapat panggilan Tuhan untuk belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Itu rasanya berat banget buat saya, karena saya nggak punya keinginan ke sana sebenarnya. Saya ingin masuk kuliah universitas yang baik, punya karir yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu bagaimana Tuhan berbicara jelas, memang nggak langsung, tapi melalui tanda-tanda yang saya minta kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar tunjukkan kalau memang ini adalah panggilannya. Akhirnya saya belajar untuk peka, untuk mengerti akan apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Akhirnya saya belajar untuk tunduk, saya belajar untuk taat, saya belajar untuk tidak semena-mena, karena saya tahu bahwa hidup saya ini bukan milik saya. Hidup saya ini milik Tuhan. Terserah Tuhan mau berbuat apa di dalam atau melalui kehidupan saya. Jadi akhirnya saya belajar tunduk, saya belajar taat. Walaupun itu sakit, walaupun itu sulit. Bagaimana kehidupan saya yang mungkin bisa dikatakan manja, yang bisa dikatakan nggak ngerti, susah kayak gitu ya. Tapi terus dibawa Tuhan ke sana, mengerti bagaimana sulitnya hidup merantau sendiri tanpa orang tua, makan ya seadanya dan sebagainya. Bahkan dibentuk luar biasa di STT. Kita tahu bahwa sebenarnya di sekolah teologi atau sekolah Alkitab itu nggak semuanya malaikat gitu ya. Nah, tetapi saya tahu bahwa kadang ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk datang atau mengisi kehidupan saya untuk membentuk saya kayak gitu. Manusia menajamkan manusia kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya belajar untuk tunduk, saya belajar untuk taat, dan saya mengerti pada hari ini. Waktu dulu mungkin saya belum mengerti, tapi akhirnya saya mengerti pada hari ini bahwa segala yang sudah Tuhan rancangkan dulu, kalau saya nggak ngerti akan apa jadinya saya kalau saya nggak ikut jalan Tuhan waktu itu atau rencana Tuhan. Tapi saat saya mau tunduk, saat saya mau taat, saya mengerti bahwa rencananya luar biasa dalam kehidupan saya. Sampai saya boleh ada hari ini, saya boleh menyampaikan renungan pada malam hari ini, melayani Tuhan di gereja ini. Saya boleh luar biasa diperlengkapi Tuhan untuk belajar bagaimana menjadi saluran berkat buat orang lain, menjadi pribadi yang lebih baik daripada saya sebelum-sebelumnya. Dan saya sangat bersyukur saya boleh memilih untuk tunduk dan taat pada saat itu. Sekalipun itu berat, sekalipun mungkin itu sebenarnya kayak berasa di dalam penderitaan atau penjara ya, tapi saya tetap belajar untuk bertahan, saya tetap belajar untuk taat dan setia. Baik Bapak Saudara, kiranya Tuhan menolong, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita, mengingatkan setiap kita pada malam hari ini untuk kita boleh memiliki kehidupan yang menjadi tawanan roh. Yang artinya adalah kita mengikuti, kita mau tunduk, kita mau taat akan apa yang menjadi kehendak Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita boleh semakin diperlengkapi, kita boleh semakin dipakai oleh Allah, dan kita boleh semakin diberkati. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita juga akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa agar jemaat GBI Sentro mengalami Roh Kudus secara pribadi, berdoa mematahkan setiap belenggu dosa, pengakuan diri, kesombongan yang menghalangi Roh Kudus dinyatakan secara penuh di dalam kejemaatan GBI Sentro, dan berdoa agar jemaat GBI Sentro dipenuhi oleh keberkatan Roh Allah di akhir zaman ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam yang indah, kami boleh bersekutu, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan pada malam hari ini kami mau berdoa syafaat secara khusus ya Bapak untuk jemaat-Mu di tempat ini, GBI Sentro dimanapun berada. Secara khusus kami minta, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus tetap tinggal di dalam kehidupan kami saat kami mungkin mulai
mulai lelah, saat kami mungkin mulai lupa, saat kami mungkin mulai mau menjauh, ingatkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus menuntun, memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin dipakai oleh Allah untuk menyatakan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, segala belenggu dosa yang mengikat kami pada malam hari ini, baik itu dosa kesombongan, pengakuan diri, dan lain sebagainya ya Bapa, yang membuat kami seakan tidak membutuhkan Engkau, yang membuat kami lupa akan pemilik kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau yang mematahkan segala belenggu dosa itu, sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kami untuk menuntun memimpin setiap kami. Dan Tuhan, berkati kami dengan roh yang terus takut akan Tuhan di akhir zaman ini, di tengah dunia yang sulit ini, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu, kehidupan kami boleh memancarkan terang itu ya Bapa, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berdaulatlah Tuhan atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan 15 menit sepakat pada hari ini, dan tetap semangat untuk puasa kita esok hari, dan jangan lupa untuk kembali bergabung bersama 15 menit sepakat di esok hari. Tuhan Yesus memberkati.